saya pikir ada tiga hal yang saya mesti suka tidak suka harus saya komentari dari pernyataannya atau apa yang disampaikan oleh Bung Wanto tadi. Satu, eh, soal 110 juta data atau big data yang diklaim oleh Luhut ya. Saya pikir kendati 250 juta sekalipun itu tetap tidak akan ada pengaruhnya dengan cara kita memandang konstitusi begitu. Jadi urusan konstitusi itu tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka, tidak ada kaitannya dengan popularitas seseorang dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia sudah sampai pada 2 kali masa jabatan, sebagaimana perintah konstitusi, ya selesai. Mau malaikat yang turun ke bumi sekalipun, dia tetap harus selesai gitu. Kalau kita bicara soal cara pandang konstitusional kita. Nah, yang kedua, soal penundaan pemilu. Tadi juga sempat disinggung bahwa uh, Mbak Puan bersama pemerintah dan KPU kemarin itu sudah menyampaikan bahwa proses pemilihan umum tetap jatuh di tanggal 14 Februari 2024. Mungkin bagi sebagian orang itu selesai perdebatan soal tunda atau tidak menunda pemilu, tetapi bagi saya, sepanjang PKPU mengenai jadwal dan tahapan itu dikeluarkan oleh KPU, maka ini masih ada soal gitu. Ini juga bicara soal karena jadwal dan tahapan yang sejogjanya dibuat melalui PKPU akan menjadi dasar anggaran itu diketuk palu, maka sebenarnya perdebatan mengenai penundaan pemilu juga tetap menyisakan persoalan bagi saya. Jadi itu belum clear gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah soal pertanyaan Bung Bowo ke Bung Wanto tadi. Kok Luhut cawe-cawe gitu ngomong soal penundaan pemilu, apa kapasitasnya gitu. Menurut saya itu ada dua hal. Kenapa sampai kemudian PDIP, partainya Bung Wanto, tanda petik ya, quote and quote tidak menegur Luhut ya. Satu, karena memang itu diskenarokan bersama, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi memang PDIP sendiri itu khawatir dan takut dengan seorang Luhut gitu kan. Cuma dua itu sebenarnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya Bung Wanto harus menjawab gitu. Bagaimana posisinya Luhut di pemerintahan, terutama di dalam lingkar kekuasaan istana. Jadi itu tiga hal yang harus saya komentari sebelum sampai kepada cara pandang pribadi saya mengenai isu penundaan pemilu dan 3 periode. Jadi kawan-kawan sekalian, penundaan pemilu ataupun 3 periode sebenarnya adalah ujungnya, hilirnya adalah bicara soal perpanjangan masa jabatan. Sebenarnya kalau bicara soal amandemen konstitusi itu bukan hal yang tabu gitu ya. Toh Soekarno dulu dan founding fathers yang menyusun undang-undang dasar juga sudah pernah mengatakan bahwa undang-undang dasar kita ketika itu dibuat dalam waktu atau dalam tempo cepat. Mereka sebut sebagai revolution groundwork gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan-perubahan menyesuaikan kondisi zaman yang akan dilakukan di masa depan, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah perubahan atau amandemen konstitusi itu memiliki raison d'etre yang berkaitan dengan ya hal yang fundamental bagi negara gitu. Kalau kita mencontoh misalnya Amerika Serikat, itu sudah 27 kali dilakukan amandemen terhadap konstitusinya. Kita baru 4 kali gitu ya. Tetapi keseluruhan amandemen yang dilakukan, baik di Amerika dan termasuk kita 4 kali itu, 99 sampai 2002, itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat fundamental gitu. Bicara soal hak asasi manusia, bicara soal struktur ketatanegaraan, bicara soal bagaimana kita mengelola negara ini, itu berkaitan dengan hal-hal yang kita kualifikasikan sebagai hal yang fundamental. Nah, kalau kemudian upaya penundaan pemilu itu coba untuk digelurkan terus-menerus, karena bagi saya upaya penundaan pemilu dan isu 3 periode ini kan bukan lagi sekedar bahaya yang sifatnya laten ya. Dalam kacamata saya itu sudah jadi manifest sebenarnya. Kenapa manifest? Karena itu terus-menerus digulirkan oleh elit politik, tidak berhenti gitu. Kemarin misalnya ketika ada pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita tetap harus hakul yakin istiqomah dengan konstitusi gitu ya. Kendati pun itu masih bersayap. Karena pada satu sisi Pak Jokowi juga mengatakan ya sebagai bagian dari negara demokrasi ya itu sah-sah saja lah berpendapat. Kan lucu juga, ini menurut saya pernyataan yang cherry picking juga, pilih-pilih gitu ya. Kalau HT itu digebuk karena dianggap melanggar konstitusi karena bicara soal khilafah misalnya, kenapa untuk hal-hal yang menyangkut penundaan pemilu yang nyata-nyata khianat terhadap konstitusi itu justru tidak tegas ditegur gitu ya. Apalagi yang menyampaikan adalah orang-orang yang berada di sekeliling istana. Nah, kembali ke yang tadi, soal pemilu misalnya, dalam sejarah
Republik ini itu memang ada beberapa kali ya, termasuk tadi disebutkan oleh Bung Bowo, sebenarnya bukan 69 ya, 68, tetapi sebelumnya sudah pernah dilakukan penundaan pertama kali di tahun 59. 55 pemilu pertama, 59 kemudian yang sejatinya pemilu digelar itu kemudian ditunda. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya pemilu 59 itu jadi dilaksanakan, bisa jadi PKI yang memenangkan pemilu ketika itu. Kemudian 68 berdasarkan eh, keputusan MPRS yang di ketua MPRS waktu itu adalah Abdul Haris Nasution, itu menetapkan bahwa paling lambat 1968 itu semestinya digelar pemilu. Tetapi pada akhirnya kemudian pemilu justru digelar, ditunda sampai ke tahun 1971 dengan pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Bung Bowo tadi, ada kekhawatiran kalau pemilu digelar 68, 69 atau 70, bisa jadi kemudian ya Soekarno tetap memenangkan pertempuran di panggung elektoral di tahun kapan pemilu digelar. Terakhir kemudian di tahun 76 itu juga ditunda menjadi tahun 77 gitu. Karena ada proses penyederhanaan partai politik. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa sejarah penundaan pemilu 3 kali itu, pemilu pertama di 59, 55 sebenarnya, kemudian sampai pemilu kedua di 71, kemudian 76, 77 ya ditunda, itu mengajarkan pada kita bahwa sebenarnya proses penundaan politik elektoral atau pemilu dalam hal ini itu di belakangnya penuh dengan skema politik yang sebenarnya lebih banyak bicara soal kepentingan politik golongan dan kepentingan politik pribadi masing-masing. Tidak ada hal yang fundamental yang mendorong penundaan pemilu. Coba kita lihat misalnya sekarang gitu ya. Ada 2 hal yang selalu disampaikan, yang kerap kali disampaikan oleh orang-orang di sekeliling pemerintahan sebagai alasan penundaan pemilu. Satu, misalnya bicara soal ekonomi. Kan lucu juga kalau kemudian ekonomi dijadikan sebagai alasan penundaan atau sebagai rasionalisasi penundaan pemilu itu. Loh, kalau kemudian kesulitan ekonomi, kenapa proyek prestisius IKN tetap dilanjutkan begitu? Atau mungkin kita pakai alasan yang lain. Kalau kemudian alasan ekonomi karena pandemi, tahun 2020, akhir 2020, pilkada serentak juga tetap dipaksakan, kendati pun dalam kondisi ekonomi yang porak-poranda gitu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian yang dijadikan alasan penundaan pemilu itu adalah soal ekonomi. Kan itu terus yang digulirkan mulai dari Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, termasuk juga Luhut sendiri ya. Itu bicaranya soal alasan ekonomi. Kemudian alasan yang kedua itu lebih tidak masuk akal lagi soal popularitas. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ini bukan soal popularitas, ini bukan soal mereka-mereka yang dianggap baik gitu ya. Kalaupun kemudian dewa-dewa diturunkan ke bumi memimpin republik ini, ya kalau kemudian konstitusi sudah mengatakan 2 periode, ya 2 periode. Tidak boleh kemudian ada penambahan masa jabatan, karena pada sejatinya penambahan masa jabatan yang keluar dari koridor konstitusi menurut saya adalah sebuah khianat terhadap konstitusi. Nah, yang kedua, kawan-kawan sekalian, penambahan masa jabatan juga mencoba mencari pintu lain selain penundaan pemilu melalui 3 periode gitu. Sebenarnya kalau kita baca, hal pertama yang meyakinkan saya bahwa upaya menambah masa jabatan dengan isu 3 periode melalui amandemen konstitusi adalah upaya yang betul-betul khianat terhadap konstitusi. Itu kalau kita baca bagaimana suasana batin rakyat Indonesia di tahun 1998. Ya, Bung Wanto dan Bung Bowo misalnya adalah pelaku di 98. Itu pasti paham betul bahwa suasana kebatinan rakyat Indonesia itu semacam memiliki trauma kolektif terhadap kekuasaan otoritarian Orde Baru Soeharto yang begitu sangat panjang gitu, 32 tahun. Yang kedua, kalau kita baca memori Van Tullichting, perdebatan perubahan pasal 7 di Undang-Undang Dasar yang mengatur masa jabatan 5 tahun bagi presiden dan wakil presiden, bisa diperpanjang untuk masa jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan, sebenarnya kan itu diadopsi mentah-mentah dari TAP MPR nomor 13 1998, yang berarti kenapa dia diadopsi mentah-mentah, karena memang itu sedang berusaha membungkus suasana kebatinan tadi, bahwa ini loh yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Kita tidak ingin kemudian terjebak ke dalam otoritarianisme baru kalau kemudian perpanjangan masa jabatan itu dilabrak dengan cara melakukan amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan atau 3 periode itu. Nah, yang ketiga, saya pikir alasan yang juga mesti kita turut pertimbangkan adalah kalau misalnya kita baca bukunya Bagir Manan tentang lembaga kepresidenan, itu kan dijelaskan secara detail
ketika kita berusaha belajar misalnya kenapa sih harus 2 periode dari suasana revolusioner bangsa Amerika yang kemudian yang pada awalnya hanya menjadi konvensi ketatanegaraan soal 2 periode itu, karena kan kalau kita baca pada mulanya 2 periode itu hanya konvensi ketatanegaraan ya. Jadi ketika George Washington, bapak pendiri Amerika Serikat, ditawari periode untuk yang ketiga kalinya, dia menolak. Alasannya sederhana, kalau kemudian saya menerima perpanjangan masa jabatan menjadi 3 kali dan seterusnya, itu sama saja saya menginjak-injak semangat revolusi bangsa Amerika yang melawan sistem monarki atau sistem kerajaan yang dibawa oleh pemerintahan Inggris ketika itu. Jadi memperpanjang masa jabatan bagi George Washington itu sama saja dengan ya abai dengan semangat revolusi bangsa Amerika. Itu nggak ada bedanya dengan kita. Mewacanakan saja isu 3 periode atau penambahan masa jabatan itu sama saja dengan menginjak-injak semangat reformasi apa yang sudah dilakukan oleh generasi Bung Wanto dan Bung Bowo ketika itu. Nah, konvensi ketatanegaraan itu kemudian berkembang dan dijadikan sebagai patokan untuk presiden-presiden Amerika berikutnya. Tidak ada yang kemudian melampaui 2 periode. Sampai kemudian itu diterabas oleh masa Franklin D. Roosevelt yang kemudian bahkan sampai 4 kali masa jabatannya gitu ya. Inilah kemudian yang melatar belakangi bangsa Amerika untuk melakukan perubahan konstitusi terhadap konstitusinya. Kalau tidak salah yang ke-22 kali yang kemudian menuliskan bahwa masa jabatan presiden itu hanya boleh paling lama 2 periode. Nah kalau kita belajar dari sana kan kurang lebih dengan apa yang kita alami di Indonesia, bahwa 2 periode itu yang tertulis di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar itu bukanlah 2 periode yang turun begitu saja dari langit, tetapi itu dengan darah dan air mata itu diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Kalau kemudian itu dilabrak begitu saja, ya apa bedanya kita dengan khianat terhadap bangsa dan rakyat Indonesia yang memperjuangkan 2 periode sebagai bagian dari hal yang paling fundamental di dalam perjuangan reformasi di tahun 1998. Nah yang terakhir kawan-kawan sekalian, ada yang saya khawatirkan sebenarnya soal elit politik yang kemudian menggunakan track legalism, track konstitusi ataupun undang-undang untuk berlindung terhadap keseluruhan tindakan-tindakannya yang sama sekali tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Ini yang disebut dengan gejala autokrasi legalism atau authoritarianism constitutionalism. Jadi seolah-olah semua tindakan yang diambil itu legal, padahal di baliknya atau beyond the law ada persekongkolan jahat untuk yang merampas keseluruhan hak bangsa Indonesia termasuk proses demokratisasi kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita baca apa yang ditulis oleh Huntington di dalam gelombang demokratisasi ketiga, Huntington kan selalu mengatakan bahwa ancaman terbesar demokrasi itu kan sebenarnya bukan lagi datang dari kekuatan ekstra sistemik seperti militer misalnya, TNI yang semasa Orde Baru dan lain sebagainya. Tetapi menurut Huntington, justru ancaman terbesar demokrasi hari ini adalah yang datang dari mereka-mereka yang terpilih secara demokratis. Jadi ada semacam persekongkolan yang kemudian mendesain keseluruhan undang-undang. Kalau kita belajar dari undang-undang revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, MK, undang-undang Cipta Kerja dan pendekatan omnibus, termasuk undang-undang IKN, keseluruhannya dibuat itu berdasarkan kehendak orang-orang tertentu yang selama ini menyandra negara untuk kepentingan lapak-lapak bisnisnya. Makanya kalau kemudian ada kawan-kawan yang mengatakan bahwa isu penundaan pemilu yang tadi saya katakan sudah lagi bukan sekedar isu yang sifatnya laten tetapi sudah manifest, itu juga sangat berkaitan dengan kepentingan oligarki. Ada perselingkuhan antar elit politik dengan kelompok para pebisnis untuk mengamankan lapak-lapak bisnisnya. Jadi kita ambil contoh soal IKN lah misalnya gitu ya. Apa hubungannya penundaan pemilu dan IKN? Kita tahu benar bahwa IKN adalah perluasan akumulasi kapital dari kapitalisme. Bagaimana oligarki tetap berusaha melanggengkan akumulasi kapital sekaligus mempertahankan kekayaannya dengan memperluas strategi atau lapak-lapak bisnis barunya. Nah, selama ini kan kelompok oligarki ini merasa nyaman di bawah pemerintahan Jokowi kan. Hampir semua diberikan privilege. Undang-undang dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan investasi. Proyek-proyek strategis nasional dipaksakan kendati pun harus menggusur tanah-tanah rakyat dan masyarakat adat dan lain sebagainya. Jadi kenyamanan kelompok oligarki ini kemudian
membuat mereka berpikir, ya kalau kemudian bisa memperpanjang masa jabatannya, ya kenapa harus menggelar pemilu? Kira-kira begitu logiknya gitu. Jadi kita memahami betul bahwa ya upaya menunda pemilu juga adalah sekaligus jalan keluar yang ditawarkan oleh kelompok oligarki untuk mempertahankan pemerintahan atau rejim Jokowi hari ini yang dianggap memberikan privilege dan kenyamanan bagi perluasan lapak-lapak bisnis oligarki selama ini.